So today, as we stand at the inflection point in history, where the hard work of enhancing deterrence and promoting stability is going to affect the prospect of peace for decades to come, the United States can ask for no better partners in the Indo-Pacific, where so much of our shared future will be written. Forging this new partnership, we're showing again how democracies can deliver our own security and prosperity, and not just for us, but for the entire world. Today, we're announcing the steps to carry out our first project. Australia diperkirakan akan membeli hingga 5 kapal selam bertenaga nuklir sekelas Virginia dari Amerika Serikat pada tahun 2030-an. Hal ini sebagai bagian dari perjanjian pertahanan penting antara Washington, Canberra, dan London. Armada baru kapal selam bertenaga nuklir Australia itu akan didasarkan pada desain dari Inggris yang dimodifikasi dengan suku cadang dan peningkatan oleh Amerika Serikat. Direncanakan dalam waktu dekat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di San Diego untuk memetakan jalan ke depan bagi penyediaan kapal selam bertenaga nuklir dan persenjataan berteknologi tinggi lainnya untuk benua kanguru tersebut. Dua pejabat mengatakan setiap kunjungan pelabuhan tahunan Amerika Serikat akan mengerahkan beberapa kapal selamnya di Australia Barat sekitar tahun 2027. Pengumuman pada minggu depan itu akan menandai tonggak sejarah dalam perjanjian 18 bulan yang bertujuan untuk melawan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Cina di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian yang ditandatangani pada September 2021 itu melibatkan ketiga negara untuk berbagi kemampuan militer rahasia yang dapat memungkinkan Australia membangun dan menggunakan kapal selam bertenaga nuklir. Penempatan armada angkatan kapal selam Amerika Serikat di Australia diyakini berbagai cara untuk membangun kapasitas pelatihan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh Australia. Prinsipnya, kapal selam akan digeser lebih dekat ke Pasifik Barat dan Samudra Hindia untuk membantu kehadiran kapal selam Amerika Serikat di sana. AUKUS sendiri, seperti banyak diperkirakan pengamat, akan menjadi proyek pertahanan terbesar Australia yang menawarkan konsep pekerjaan dari ketiga negara tersebut. Para pengamat menyebutkan kehadiran AUKUS akan memicu konfrontasi militer di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS disebut menantang superioritas militer Beijing dan menciptakan lebih banyak tantangan operasional bagi Cina. AUKUS dimaksudkan untuk melemahkan tindakan Cina yang dinilai semakin agresif. AUKUS pada akhirnya akan membantu menstabilkan kawasan Indo-Pasifik. Sejak awal, ide AUKUS digulirkan dan kemudian disahkan pada tahun 2022, tanggal 16 September. Keberadaan Fakta Keamanan Teritorial ini telah menimbulkan banyak keresahan di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Dan ini rencana pembelian kapal selam bertenaga nuklir Australia yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat semakin menunjukkan kekhawatiran semakin meningkat. Fakta keamanan ini selain berbagi pengetahuan tentang pertahanan tingkat lanjut, juga memfasilitasi militer Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Munculnya AUKUS telah menimbulkan berbagai reaksi, termasuk Prancis yang menentang kemitraan ini karena berdampak pada kemitraan mereka dengan Australia. Negara-negara ASEAN sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang keberadaan AUKUS. Indonesia dan Malaysia mengkhawatirkan pembelian kapal selam nuklir dapat menimbulkan ketidakstabilan di kawasan. Sementara Singapura, Vietnam, dan Filipina menyatakan netral. AUKUS bahkan dipandang sebagai langkah menuju keseimbangan strategis dalam kompetensi geostrategis regional. AUKUS dikhawatirkan akan membawa ASEAN ke dalam dilema keamanan di mana pengadaan kapal selam nuklir Australia akan membawa babak baru dalam perlombaan senjata di kawasan. Sementara ASEAN mengadopsi prinsip keseimbangan kekuatan dalam memastikan keamanan regional. Indonesia berpandangan perlombaan senjata dan peningkatan proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik harus dihindari.
karena akan menimbulkan ketegangan yang berdampak luas. Indonesia tidak menginginkan peningkatan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan yang akan mengancam keamanan dan kestabilan. Di dunia saat ini, hanya ada 6 negara yang memiliki kapal selam nuklir, yaitu 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, serta India. Amerika Serikat disebut akan memasok uranium yang diperkaya ke Australia untuk memberikan daya pada kapal selam, di mana Australia telah setuju untuk tidak memproduksi sendiri uranium yang diperkaya. Namun demikian, perkembangan situasi yang tidak menentu mungkin saja akan mengubah semuanya di masa depan.